Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program kita, program Pesan yang Indah. Sobat Kristiani, kita telah memasuki bulan kedua, bulan Februari di tahun 2021, dan ini saatnya kita akan memulai kembali ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Kita masih harus beribadah di rumah dalam ibadah pertangyangan ataupun ibadah keluarga karena kita masih menghadapi COVID-19 dan kita bersama-sama menjaga prokes, protokol kesehatan untuk tetap berada di rumah, mencegah penyebaran virus corona, dan kita masing-masing menjaga kesehatan dengan menjaga imun tubuh, mengkonsumsi vitamin, makanan-makanan bergizi, dan terlebih lagi mengkonsumsi dalam tanda kutip firman Allah, tetap mendengarkan firman Allah, hidup di dalam firman Allah, dikuatkan, diberangkatkan menghadapi hidup setiap hari dengan bekal firman Allah. Pada saat ini Sobat Kristiani, dalam program Pesan yang Indah ini, firman Tuhan bagi kita tertulis di 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Sekali lagi, pesan yang indah ini bukanlah khotbah, hanya beberapa masukan membantu kita mempersiapkan khotbah ataupun renungan keluarga dalam persekutuan kita. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 sampai dengan ayat 23 dituliskan demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar kata respect. Respect ini adalah bahasa Inggris, dalam artian bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan rasa hormat. Tetapi tidak sekedar rasa hormat. Respect adalah kepedulian terhadap orang lain, menghargai hasil pekerjaan orang lain, berempati, bersimpati, peduli terhadap pekerjaan orang lain, apa yang dilakukan orang lain, tenggang rasa, saling menghormati, dan di dalamnya ada sensitivitas, kepedulian, rasa hormat, rasa kagum terhadap pekerjaan orang lain, apa yang dilakukan orang lain, karena mereka layak mendapatkannya.
Dalam teks yang kita baca ini, dalam surat Paulus ke jemaat Korintus, jemaat itu sendiri menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan yang mengarah kepada perpecahan yang disebabkan oleh sikap yang tidak mampu memberi respek terhadap orang lain, menghargai orang lain, memikirkan apa yang perlu, apa yang penting, dan apa yang baik bagi orang lain. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia sepak bola contohnya, atau dalam dunia olahraga, respek, penghormatan terhadap orang lain, baik itu lawan, baik itu siapapun, baik itu kawan, sangat penting. Contoh, dalam dunia sepak bola, apabila sebuah tim memainkan sepak bola yang indah dengan semangat juang yang luar biasa, meskipun kalah, tim lawan tetap memberi respek, rasa hormat. Demikian juga dengan fans, penggemar-penggemar. Walaupun sering terjadi dalam kehidupan olahraga sepak bola, para penonton sepertinya bermain lebih baik menurut mereka dari para pemain sesungguhnya. Ditambah lagi dengan pihak ketiga, para komentator yang melontarkan kritikan dan melontarkan komentar-komentar pedas, menambah perdebatan, dan acap kali juga menjadi provokator, menjadi awal perpecahan antara fans dengan klub, dengan para pemain, dengan orang yang terlibat di dalamnya. Terjadi hilangnya respek terhadap pemain, respek terhadap olahraga itu sendiri. Apa yang dilakukan Paulus dalam pemberitaan Injil selayaknya mendapatkan respek, rasa hormat. Walaupun ada orang yang menolaknya, tetapi melihat kesungguhannya, ia sendiri layak dihormati, ia sendiri layak dihargai, diberi respek, rasa hormat, kekaguman terhadap usaha, pekerjaan yang ia lakukan sepenuh hati dalam pemberitaan Injil. Setiap orang yang menaruh sepenuh hatinya dalam pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu dalam dunia olahraga, dalam dunia apapun, dalam dunia bisnis, pekerjaan yang lain, termasuk dalam pekabaran Injil, orang-orang yang menaruh sepenuh hati dalam pekerjaan itu layak mendapatkan respek, rasa hormat. Soal hasil akhir itu adalah yang kedua. Tetapi kita layak menghormati orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh luar biasa dalam setiap bidang pekerjaan mereka. Apa yang mereka lakukan. Dan khusus bagi Paulus, dalam pemberitaan Injil yang ia kerjakan, sepatutnya ia mendapat respek, rasa hormat. Sikap yang berbeda, kenyataan yang ia hadapi berbeda. Di Korintus itu sendiri, mulai dari pasal 8 kita baca sampai pasal 9, memang rasa menghormati itu kurang. Kepedulian terhadap orang lain itu kurang. Dan acap kali menjadi pemecah, acap kali menjadi akar persoalan. Masing-masing hanya menonjolkan kelebihannya tanpa mencoba memahami kelemahan orang lain. Tanpa mencoba melihat kelebihan orang lain. Ketidakmampuan untuk saling menerima. Dan Paulus mengungkapkan di sini, ia sendiri tidak menuntut rasa hormat. Ia sendiri tidak menginginkan pujian. Paulus mengerjakan pekabaran Injil itu dengan sepenuh hati. Dan ia tidak mengharapkan upah dari manusia. Ia melakukan suatu usaha keras untuk memberitakan Injil itu. Ia harus menjadi orang Yahudi kepada orang Yahudi. Menjadi orang yang non-Yahudi kepada orang non-Yahudi. Menjadi yang hidup di bawah hukum Taurat bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ia mampu menghargai, ia mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya, tanpa kehilangan semangat pemberitaan yang ada di dalam dirinya. Sobat Kristiani, lalu apa pesannya bagi kita? Pesannya bagi kita dalam pemberitaan Injil, dalam pekerjaan baik,
apapun yang kita lakukan, akan ada orang yang tidak memberi penghargaan. Kita akan menerima tantangan. Kita akan diperhadapkan dengan banyak tantangan. Mungkin pekerjaan kita tidak akan dihargai sebesar upaya yang telah kita kerjakan. Walau kita telah menaruh sepenuh hati kita, walaupun kita telah mengerjakannya dengan sepenuh hati kita, perbuatan baik, niat baik yang selalu kita kerjakan, tidak akan selalu mendapat respek, rasa hormat, kekaguman, atau bahkan pujian dari orang lain, melainkan cercaan, melainkan celaan, melainkan hinaan. Kita tidak boleh menyerah. Seperti Paulus dalam pekerjaan yang sungguh-sungguh, dalam tantangan kesulitan yang ia hadapi untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Kita pun dalam perbuatan baik, dalam segala pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan, pemberitaan Injil atau pekerjaan baik lainnya yang kita lakukan dalam hidup setiap hari, jika tidak mendapat respek, rasa hormat, jangan takut, jangan menyerah. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan akan menolong kita. Dan yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan menguatkan, tidak akan dibiarkannya apa yang kita kerjakan menjadi sia-sia.